Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Waduh, kok kayaknya belum mendapat sarapan, asupan dan sebagainya. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Izin Bapak Ibu, ini seperti saya di kelas itu mengajar jarang duduk. Ya, karena kalau laki-laki itu tetap berdiri, ya itu sudah kontraknya laki-laki ya. Baik di kelas maupun di lapangan itu tetap berdiri, ya. Oke. Kalau sudah tidak berdiri, tidak mampu berdiri itu gimana cara ngajarnya olahraga ya? Ya, betul. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Handayani, MPD sebagai fasilitator, ya. Sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Baik, nah pada hari ini saya akan menampilkan atau menyampaikan atau memaparkan modul ajar. Ini kombinasi ya Bu ya, modul ajar bisa ke ATP bahkan bisa ACP, dia beloncat-loncat gitu. Oke, informasi seperti yang Bapak Ibu lihat. Saya sebagai guru Mapel PJOK di Kandirawing SPD jenjang SMP. Nah, di tahun ini kebetulan ini sudah mungkin baru pertama ngajar di kelas 8. Gak apa-apa. Jadi karena kelas 7 kemarin sudah dapat, akhirnya hari ini dapat kesempatan di kelas 8. Nah, materinya kebugaran jasmani. Ya, saya memang sengaja mengambil materi kebugaran jasmani, bahkan sengaja sekali untuk memaparkannya kepada Bapak Ibu, sehingga supaya Bapak Ibu menyadari bahwa arti dari kebugaran jasmani itu bahkan mungkin tahu tetapi tidak melaksanakan, bahkan tidak menyadarinya. Nah, alokasi waktu 3 kali 40 menit, 3 kali pertemuan. Nah, kompetensi awal itu peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, pengukuran hasilnya sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah mandiri dan gotong royong. Saya ulangi, profil Pancasila yang dikembangkan adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukuran hasilnya. Oke, baik, saya agak keluar dari... Saya masuk ke sini. Nah, ini adalah capaian pembelajaran di fase D. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari PMM. Ya, saya tidak keluar dari itu sebagai acuan. Kita hanya boleh menambahkan sesuai dengan keadaan prasarana dan yang kita miliki di sini. Nah, pada fase D ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial, serta monitornya secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik dari CP itu ada 4 elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, dan elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Nah, jadi tidak cuma hanya ketika kita memberikan materi, tidak hanya satu elemen aja yang kita mau sampaikan atau kita nilai, tapi ada sekaligus 4. Oke, baik, kita lihat dari elemen keterampilan gerak terlebih dahulu. Nah, karena ini materi saya tadi sesuai dengan modul itu adalah kebugaran jasmani. Nah, Bapak Ibu dapat melihat elemen keterampilan gerak itu mempraktikkan
Jadi kata kerjanya itulah adalah mempraktikkan. Seperti yang kita ketahui bahwa sedangkan elemen pengetahuan gerak itu adalah peserta didik dapat menganalisis fakta, konsep, dan prosedur. Nah, jadi sudah jelas ya. Kalau elemen keterampilan gerak tadi itu menunjukkan kemampuan, ya. Sedangkan pengetahuan gerak, elemen pengetahuan gerak lebih kepada peserta didik itu dapat menganalisis, ya. Nah, elemen pemanfaatan gerak. Nah, ini yang Bapak Ibu ketika mau penyampaian materi di awal, siswa atau peserta didik itu lebih harus ditekankan ke pemanfaatan. Jadi dia tahu bahwa oh, saya belajar ini untuk apa. Ada yang tidak tahu ketika kita sudah melakukan pembelajaran, dia tidak tahu tujuannya apa, arahnya kemana. Nah, dengan dia sudah tahu elemen pemanfaatan gerak, otomatis di dalam pelaksanaannya nanti dia akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dia pemanfaatan gerak. Yang berikutnya elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah akhir yang kita harapkan. Jadi jangan sampai selesai dari lapangan atau selesai dari kelas, siswa hanya mendapat keringatnya saja. Hanya dapat capeknya saja, tetapi tidak mendapatkan nilai karakternya. Ya. Nah, ini sudah sejalan dengan apa ya, profil Pancasila yang sudah kita jalankan ya. Merdeka Belajar juga ada tertera di situ. Oke, untuk capaian pembelajaran itu yang sudah saya paparkan. Berikutnya kita kembali lagi ke modul. Nah, situ tadi sudah saya sampaikan di awal, kompetisi awal, terus profil sesuai dengan profil Pancasila. Oke, untuk sarana dan prasarana ini sudah saya sesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita ya, yang ada. Lapangan olahraga atau halaman sekolah, kadang juga di ruang kelas. Terus matras senam atau sejenisnya. Nah, palang tunggal ini saya modifikasi dari 2 kursi. Jadi 2 kursi itu saya dirikan, lalu saya kasih lintang. Tidak harus kayu keras, bisa aja saya buat tali. Jadi dia loncat. Jadi kita memodifikasi yang sebenarnya, tetapi tidak menghilangkan tujuan dari pembelajarannya. Ya, fluid dan support itu adalah senjatanya guru olahraga. Kalau guru olahraga sudah tidak memiliki fluid atau support, itu bisa dipertanyakan ya. Karena itu adalah ketika siswa itu sudah tidak bisa diatur, sudah katakanlah itu sudah di luar kendali, tinggal bunyi fluid saja, siswa langsung kocak-kacir membentuk barisan. Ya, tidak perlu mengeluarkan suara teriak sana sini. Cukup bunyi fluid dan siswa sudah tahu. Target peserta didik. Nah, Bapak Ibu boleh melihat ini supaya menjadi masukan bagi saya nanti ya. Karena ini materinya kebugaran jasmani. Nah, saya mengambil target peserta didik reguler atau tipikal. Tipikal maksudnya. Ya, reguler atau tipikal. Peserta didik cerdas, istimewa, berbakat. Ya, cibi itu bukan bahasa Korea ya, cibi. Nah, cerdas, istimewa, dan berbakat. Nah, ini harapannya apa? Nanti ketika ada kejuaraan di luar, mereka sudah kita listkan. Kita kasih tanda, oh ini udah ada calon. Ada calon ini untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar. Oke, jumlah peserta didik maksimal 32 peserta. Nah, ketersediaan materi. Pengayaan untuk peserta didik CIBI atau yang berpencapaian tinggi. Alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep ya atau tidak. Jika memilih ya, maka di dalam pembelajaran disediakan alternatif aktivitas sesuai kebutuhan peserta didik. Materi pokok pembelajaran.
Materi pokok pembelajaran reguler, fakta, konsep, dan prosedur, serta praktik atau latihan kecepakatan. Nah, Bapak Ibu boleh melihat ini, kok di materi pembelajaran saya ada fakta, ada konsep, ada prosedur, serta praktik. Ini adalah kembali lagi ke CP tadi, ke elemen, ada 4. Elemen gerak, elemen pengetahuan, pemanfaatan gerak, sama yang terakhirnya adalah nilai karakter. Jadi ada fakta, konsep, prosedur, serta praktik, latihan kecepatan, latihan kelincahan, latihan keseimbangan, latihan koordinasi, serta praktik dalam tes kebugaran jasmani. Ya, nah Bapak Ibu inilah yang saya maksud papar di awal tadi, CP-nya itu ada 4. Ya, jadi di materi pembelajaran sudah langsung mencakup. Lalu bagian B-nya ada materi pembelajaran remedial. Nah, materi dapat dimodifikasi dengan penambahan jarak, pengulangan intensitas, dan kesempatan. Nah, untuk remedial sama seperti mapel lain. Jadi materinya itu diturunkan gitu. Sama. Jadi kalau kebugaran jasmani itu bukan ditinggikan, tapi diturunkan. Dari mungkin contoh kalau jarak, kalau di tes awal itu 100 meter, nah untuk remedialnya menjadi bisa 50 meter. Materi pembelajaran pengayaan. Materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi, mengubah lingkungan permainan, dan mengubah jumlah pemain di dalam permainan yang dimodifikasi. Yang kedua, media pembelajaran. Model peserta didik atau guru yang memperagakan aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta aktivitas tes kebugaran siswa SMP. Nah, ini media pembelajarannya ya. Lalu alat dan bahan pembelajaran, ada buku ajar, link video online, video pembelajaran offline, lembar kerja. Nah, lalu metode pembelajaran itu moda pembelajaran ada daring dan luring. Lalu saya menggunakan paduan antara tatap muka dan PJJ atau blended learning. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran olahraga ini saya memakai paduan antara tatap muka dan PJJ. Ini maksudnya begini. Saya memiliki atau membuat materi itu sudah saya kemas ke dalam video media YouTube. Nah, ini sudah di dalam proses pelaksanaan atau pembuatannya sudah sesuai dengan materi. Nah, ketika siswa di rumah itu sudah saya kirimkan videonya. Mereka mengamati, menganalisis. Nah, jadi kembali lagi ke elemen apa tadi? Pengetahuan. Nah, di sana mereka sudah sebelum bertatap muka di sekolah, mereka sudah menonton terlebih dahulu, ya. Sudah menganalisis ya, sudah menganalisis terlebih dahulu. Nah, jadi saya memadukan antara tatap muka dan PJJ atau blended learning, ya. Jadi saya menggunakan, kalau di sekolah saya tidak menyuruh siswa untuk menonton, tetapi di rumah supaya mereka sudah ada bayangan. Jadi ketika mereka sudah tatap muka di sekolah, mereka sudah punya ini yang Bapak sampaikan, jadi yang Bapak inginkan dan tujuan dari pembelajaran seperti ini. Mereka sudah ada bayangan. Nah, pengaturan pembelajarannya, pengaturan peserta didik, Bapak Ibu bisa cek ya, nanti kalau ada yang kurang saya sangat meminta masukan ya, boleh, nggak apa-apa. Pengaturan peserta didik ini saya menggunakan individu, berkelompok, dan klasikal. Lalu metodenya diskusi, demonstrasi, dan permainan. Supaya tidak menjauh, Bapak Ibu boleh lihat. Di situ ada presentasi, ada project, ada eksperimen, ada eksplorasi, ceramah, simulasi. Lalu pertanyaan, kenapa Bapak tidak menggunakan 4 bahkan 5 lebih dari itu?
Ya, karena ini saya menyesuaikan dengan materi. Seandainya saya menggunakan materinya pola hidup sehat, mungkin saya menggunakan yang presentasi gitu ya. Nah, saya kalau menggunakan atau pola hidup sehat bisa juga project ya. Nah, karena ini unjuk kebugaran jasmani, saya menggunakan diskusi, demonstrasi, dan permainan. Oke, kita lanjut ke asesmen pembelajaran. Nah, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu asesmen individu dan asesmen berpasangan. Jenis asesmennya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga jenis asesmen ini mencakup 4 elemen yang ada di capaian pembelajaran yang sudah saya paparkan di awal tadi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sama sekali tidak keluar dari capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan. Nah, ini tadi ada elemen keterampilan, ini mempraktikkan dan menganalisis gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga. Ini elemen pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Lalu aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Nah, ini adalah elemen gerak ya. Jadi saya ketiga elemen itu masuk sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya itu selalu ada profil Pancasilanya ya, bergotong royong itu ada. Pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna, apa yang dimaksud dengan latihan derajat peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan? Jelaskan bentuk-bentuk latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Jelaskan langkah-langkah melakukan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Praktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Lalu berikutnya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan? Kedua, bagaimana perasaan peserta didik dalam mengikuti latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan? Jika ada hal-hal yang tidak peserta didik sukai terjadi dalam mengikuti latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, apa yang guru lakukan? Lalu prosedur kegiatan pembelajaran ya, seperti yang mapel lainnya juga, ini sudah masuk ke inti ya. Lalu persiapan mengajar, kegiatan pengajaran. Langkah-langkah kegiatan pengajaran antara lain sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Nah, di sini salah satunya menyiapkan barisan, meminta siswa untuk memimpin doa, memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat, memotivasi siswa, mengecek penguasaan kompetisi, menjelaskan kompetisi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, guru menyampaikan cakupan materi, guru menjelaskan teknik asesmen, lalu dilanjutkan dengan pemanasan. Nah, di inti, Bapak Ibu, di inti inilah siswa-siswi harus fokus, harus menerima dengan sepenuh hati, supaya tahu bagaimana proses atau alur pembelajaran yang terjadi
Lalu berikutnya setelah melakukan pemanasan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini sudah masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti dengan prosedur, ya. Ini saya next saja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin ini Bapak Ibu juga sama untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran. Ada pendahuluan, inti. Lalu kita masuk ke intinya cukup banyak ini mem. Jadi tidak perlu saya ini kan. Nah, lalu kita sudah masuk, setelah inti tadi kita sudah masuk ke bagian pengukurannya. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke bagian pengukuran, langkah-langkah menginterpretasikan hasil tes. Nah, karena ini SMP usianya 13 sampai 15 tahun. Ini sudah umum ya. Jadi ada instrumennya. Oke, kita lalu terakhir adalah di bagian penutup. Ini maksudnya bagian akhir itu penutup di dalam pelaksanaan. Nah, setelah di bagian penutup, itu saya menyimpan 10 menit, ya. Salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan, guru mempertanyakan apa manfaatnya. Guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Guru menginformasikan kepada peserta didik kelompok dan peserta didik yang paling baik penampilannya. Nah, Bapak Ibu ini harus disampaikan ya. Harus disampaikan ketika sudah melakukan di akhir. Itu kita harus memberi pujian, bukan cuma pujian lah, artinya ada suatu reward ya, penghargaan kepada siswa yang kita nilai terbaik. Ini tujuannya adalah untuk motivasi ya. Jangan sampai tadi itu saya bilang di awal bahwa siswa itu hanya dapat keringat dan capeknya saja ya, dia tidak punya motivasi untuk belajar. Guru menugaskan peserta didik yang terkait dalam pembelajaran yang telah dilakukan untuk membaca dan membuat kesimpulan tentang aktivitas variasi gerak. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang ini bahkan saya lakukan setiap mengajar, itu saya selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk berbicara. Terserah, tapi berbicaranya sesuai dengan materi. Apakah itu materinya tidak memuaskan atau materinya keluar tidak enak dilaksanakan, saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa. Nah, setelah selesai semua itu, lalu kita berdoa dan peserta didik kembali ke kelas. Oke, nah ini dia asesmen sikap Bapak Ibu. Saya menggunakan hanya sederhana saja karena ini siswanya banyak bergerak. Penilaian pengembangan karakter ya, dimensi mandiri dan gotong royong. Penunjuk penilaian. Nah, lalu isikan identitas kalian, berikan tanda checklist saja. Nah, ini dia rubriknya. Asesmen sikap sangat sederhana, tetapi di balik itu mendapat hasil yang baik. Saya membuat target penilaian yang realistis. Nah, ini artinya mereka ngisi sendiri nih. Jadi saya menyiapkan, jadi mereka ngisi sendiri. Saya memonitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan dihadapi. Lalu saya mengkritisi efektivitas diri dalam bekerja secara mandiri dalam mencapai tujuan. Saya berkomitmen dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Saya membuat tugas baru dan keyakinan baru dalam melaksanakannya. Saya menyamakan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan tujuan kelompok. Saya memahami hal-hal yang diungkapkan oleh orang lain secara efektif. Saya melakukan kegiatan kelompok dengan berlebihan.
dengan kelebihan dan kekurangannya dapat saling membantu. Saya membagi peran dan menyelaraskan tindakan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Saya tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya di masyarakat. Saya menggunakan pengetahuan tentang sebab dan alasan orang lain menampilkan reaksi tertentu. Saya mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat. Lalu asesmen pengetahuan. Nah, kalau tadi itu adalah itu pengetahuan. Lalu keterampilan, ya ini keterampilannya sesuai yang tes di atas sudah saya sampaikan. Nah, penilaian produk presentasi tes kebugaran jasmaninya seperti ini, sudah jelas, kita tidak keluar. Jadi kalau ada siswa yang, Pak, kok nilai saya tinggi, nilai saya rendah? Bapak Ibu, tes kebugaran jasmani itu adalah tes yang terukur, ya. Tes yang terukur, yang dapat dilihat oleh teman sebaya, ya bahkan dapat dirasakan oleh dia sendiri. Oh, kemampuan saya cuma seperti ini. Jadi langsung kelihatan, langsung dapat tesnya. Langsung dapat nilai. Oke, berikutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan oleh guru terhadap proses pembelajaran dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran. Pengayaan dilakukan apabila setelah diadakan penilaian pada kompetisi yang telah diajarkan pada peserta didik pada setiap aktivitas pembelajaran. Nilai yang dicapai melampaui kompetisi yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, ini untuk pengayaannya. Remedial. Nah, sedangkan remedial adalah kebalikannya kayak, betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau remedial itu adalah siswa yang tidak mencapai ketuntasan ya. Nah, biasanya kalau kita lakukan tes berikutnya, itu labelnya kita turunkan. Kalau biasanya harus larinya 100 meter, kita turunkan bisa jadi 50 meter. Refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik. Pada setiap topik di akhir pembelajaran, peserta didik ditanya tentang apa yang sudah dipelajari. Nah, Bapak Ibu, ini kadang jangankan saya biasa lupa. Oh, setelah melakukan pemanasan lalu dibubarkan. Apa yang sudah dipelajari? Seandainya peserta didiknya bahkan ada yang geleng kepala tidak tahu, itu sudah ketahuan padahal sudah berkeringat kan? Lalu kedua, dari apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah kamu kuasai. Kembali lagi, jangan sampai siswanya sudah berkeringat, sudah capek, lalu Pak saya tidak tahu apa-apa katanya. Ternyata dia hanya datang, duduk, diam, dan pulang. Lalu kesulitan-kesulitan apa saja yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Berikutnya, kesalahan-kesalahan apa saja yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dan terakhir, bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang peserta didik alami atau temukan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada membuat contoh format refleksi, ya. Tapi saya langsung aja memberi itunya aja ya, cara pengisiannya ya tercapai dan belum tercapai, sehingga supaya apa? Siswa itu langsung tahu, oh tujuan Bapak ini. Jadi siswa tidak berpikir keluar dari apa yang kita minta. Maksudnya nggak melebar gitu, nggak melebar dari apa yang kita minta. Contoh aktivitas pembelajaran, aktivitas latihan kebugaran jasmani terkait keterampilan yang dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Nah, siswa kan itu kadang tahu. Selain siswa, kita juga langsung tahu tercapai atau tidak tercapai. Menunjukkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada elemen mandiri dan gotong royong dalam proses keterampilan. Bapak Ibu, karena kita ini sudah PMM, sudah kayaknya ini udah mutlak, udah wajib harus ada elemen mandiri dan gotong royong dalam proses. Entah itu keterampilan, pengetahuan, ya. Jadi sudah melekat. Lalu refleksi guru. Nah, refleksi guru. Apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? Yang B, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami atau ditemukan dalam proses
aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani. Apa yang harus diperbaiki? Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses aktivitas latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Lalu ada tanggal, lingkup, materi pembelajaran, nama siswa, fase D kelas 8. Yang titik-titik itu ya mereka sendiri yang isinya. Panduan umum, lalu panduan aktivitas pembelajaran. Nah, ini tabelnya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan dilakukan dalam melakukan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika siswa atau peserta didik mengisi, ini dia udah mulai berpikirnya itu udah luas, ya. Terkadang contoh aktivitas latihan kecepatan, kesulitan yang dihadapi. Kadang ada juga siswa yang cuman jawabnya tidak ada. Dijawabnya di kolom itu hanya tidak ada katanya. Lalu kesalahan yang sering dilakukan. Di kelas 7 ada yang jawab biasa aja kata. Ada. Nah, biasa aja katanya. Lalu cara memperbaiki kesalahan tersebut tidak melakukan contoh yang dijawabnya apa? Tidak melakukan kesalahan kedua kali. Kadang itu sesuatu yang ketika kita mengoreksinya tuh, aduh anak ini kalau ada di samping nih coba disuruh menjelaskan dengan bahasanya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah untuk siswa isi ya, aktivitas latihan kelincahan, kecepatan, keseimbangan dan koordinasi. Lalu bacaan-bacaan peserta didik. Nah, ini ada di sini ya. Latihan-latihan kebugaran jasmani, materi aktivitas kebugaran jasmani. Sedangkan bacaan-bacaan untuk guru, teknik aktivitas, bentuk-bentuk aktivitas. Oke, untuk berikutnya glosarium. Ini perlu saya sampaikan juga di sini di dalam ATP ini, dalam modul glosarium itu sangat perlu. Kadang ada bahasa yang kadang kita tidak paham. Oh, ternyata lupa gitu. Atau kita tahu tapi tidak ingat. Maka saya kasih di sini ya, di modulnya. Unsur-unsur kebugaran jasmani antara lain strength itu kekuatan, power itu daya. Kadang kan bahasa olahraga itu banyak menggunakan bahasa Inggris ya, Mem ya. Yes. Contohnya di sepak bola itu ya, offside, throw in ya. Lalu time in out, goalkeeper, itu adalah bahasa-bahasa Inggris. Saya selalu berbicara kepada anak-anak kelas 7 kemarin waktu saya ngajar. Nah, anak-anak, ketika kita belajar tentang sepak bola, Bapak bukan sombong sok-sok menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini adalah sudah menjadi bahasa olahraga. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada kalian, jangan sesekali menjadikan bahasa Inggris itu adalah olahraga yang paling menakutkan, yang sulit untuk kalian terima. Ini secara tidak langsung kalian sudah belajar bahasa Inggris, saya bilang. Ya, out secara tidak langsung kalian tahu itu keluar, in secara tidak langsung kalian tahu itu masuk. Ya, handball itu kalian secara tidak langsung tahu itu adalah bola mengenai tangan. Free kick, ya, banyak sekali bahasa-bahasa dalam olahraga itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya saya menggunakan glosarium sebagai pengingat saya, ya, pengingat saya. Jadi ketika sudah ada bahasa-bahasa yang sudah mulai tidak ingat, oh ada di glosarium. Oke, ini untuk referensi. Selain menggunakan ini, Bapak Ibu, saya menggunakan ini, Mem. Untuk referensi ini saya ambil dari PMM. Jadi saya menggunakan buku, walaupun ini hanya masih buku online ya, belum ada, bukan buku cetak, tetapi ini menjadi sumber ya, salah satu sumber pembelajaran saya di samping referensi yang sudah ada di modul tadi.
Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada modul ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Asal ada masukan saja, saya terima. Oke, bagaimana? Silakan Bapak Ibu, saya memberi kesempatan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Apapun masukan dari Bapak Ibu, saya tetap terima, akan menjadi pembelajaran bagi saya. Karena saya punya prinsip adalah ilmu itu bisa didapat kapan saja, dari mana saja, dan ilmu itu tidak ada yang percuma. Ya. Jadi semuanya pasti baik. Namanya ilmu adalah ilmu pengetahuan. Jadi semuanya pasti baik. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jawabnya Jaya. 3 kali ya. Kalau saya bilang salam olahraga, jawabnya Jaya. Kalau saya bilang 3 kali salam olahraga, jawabnya Jaya. Salam olahraga, Jaya. Salam olahraga, Jaya. Salam olahraga, Jaya. Nah, kayak gitu ya. Dari Spangpul, Pak. Enggak. Belum dapat saya. Oh, okay. Saya itu Karena Jaya punya Spangpul. Jaya itu Jaya nasional, Mem. Oh ya. Jaya itu nasional. Itu sudah udah salamnya olahraga secara nasional. Itu nasional ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan bagi yang memiliki hasrat mau menyampaikan, mau melemparkan, mau memberi masukan, silakan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Karena waktu yang tersedia untuk Bapak masih ada kurang lebih 30 menit. Banyak rupanya. Karena kita nanti istirahatnya ini kan sekitar jam 11 ya. Oke. Jadi ada 30 menit. Sila. Oke. Untuk saya sebenarnya setiap orang belajar sih Pak. Iya. Kurikulum Merdeka ini kan. Oke. Makanya ini diskusi sangat-sangat signifikan. Oke. Terima kasih. Nah Pak, elemennya ini elemen keterampilan gerak ya Pak. Bentar loh ya, kita buka ya, Mem ya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan seperti yang di tujuan pembelajaran saya tadi. Di situ ada keterampilan, ada pengetahuan, lalu ada pemanfaatan gerak. Nah, jadi di tujuan pembelajarannya sehingga tidak keluar dari elemen yang diminta. Sebentar ya. Ini untuk berapa kali pertemuan Pak? 3, Bu. 3 kali. Lumayan, makanya saya tadi next ya karena panjang sekali. Kalau kita entar lo ya. Tadi ada tujuan pembelajaran. Santai aja Bapak Ibu, yang masih mau makan minum boleh sambil-sambil. Nah, di sini Mem. Nah, di sini ada fakta, ada konsep dan prosedur. Ini masuk ke elemen pengetahuan gerak. 3 ini. Fakta, konsep, dan prosedur. Ini masuk ke elemen pengetahuan gerak. Nah, masuk ke sini, praktik dan latihan kecepatan ini sudah masuk ke elemen keterampilan gerak. Nah, jadi dalam prosesnya kita masuk langsung elemennya bisa disatukan gitu. Langsung secara langsung. Keterampilan gerak, pengetahuan gerak. Iya. Terus pemanfaatan gerak. Pemanfaatan geraknya itu langsung di alamak. Ini langsung 4 elemen Pak ya? Iya, 4 elemen. Jadi 3 pertemuan. 3 pertemuan. Jadi pemanfaatan geraknya itu masuk ke dalam proses ininya, proses pembelajaran tadi. Terus cara Bapak memilah per meeting, boleh saya lihat? Yang ini nih, ini meeting 1 mana gitu. Ada ya Pak ya? ada pertemuan 1. Okay. Makanya saya next tadi. Aktivitas 1 maksudnya, aktivitas 1. Jadi yang saya buat, yang mau saya itu kannya di sini. Yang tadi itu, waduh jauh sekali. Maksudnya yang tujuan pembelajaran tadi itu pada pertemuannya supaya tidak siswa menjadi berat. Itu saya per pertemuan. Nah, ini nih.
ini kalau dijadikan satu kali pertemuan, Bapak Ibu, kalau dijadikan satu pertemuan itu siswanya bisa pulang, tidak bisa belajar yang lain lagi. Ya. Kecapean Pak katanya, olahraga terus, disuruh lari, disuruh angkat kursi lagi, turun naik kursi, disuruhnya, pokoknya kan kalau ini kan banyak latihan maksudnya ini kan. Contoh kecepatan itu berarti lari, sedangkan kelincahan itu lari zigzag. Sedangkan keseimbangan itu bisa seperti kayang, ya. Nah, sedangkan koordinasi itu bisa yang dilakukan dalam 2 gerakan. Nah, kalau itu dilakukan dalam 1 kali pertemuan, seperti yang saya sampaikan tadi, selain siswanya berotot semua dalam waktu cepat, tapi tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi pada tahap ini saya belah. Jadi pertemuan. Jadi satu aktivitas lain, aktivitas 2, aktivitas 3 dan seterusnya. Oke. Jadi kata aktivitas itu merujuk ke pertemuan ya? Iya, pertemuan. Terus itu Pak, yang penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Kemarin itu ada wacana bahwa mandiri itu tidak bisa digabung dengan gotong royong. Iya. Beberapa dari kami juga menampik itu tidak seperti itu. Bisa aja mandiri ketika dia diakses atau dinilai secara mandiri. Mandiri, ya. Kelihatannya mandiri itu bisa. Oke. Nah ini diperkuat oleh Bapak gitu ya. Karena sebenarnya elemen dimensi dari profil pelajar Pancasila itu bisa kita pasangkan mana kemana itu ya bisa aja. Oke, terus Pak, untuk penilaian sikap rubrik yang Bapak pakai atau kuesioner ya? Kuesioner. Itu Bapak bagikan secara dibagikan handout gitu? Iya, secara motokopi lagi lah ya Bapak ya? Harusnya gitu, gimana lagi? Oke. Nah Pak, coba lihat Pak rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian. Itu apakah cukup efektif? Ini Bapak mengadopsi atau mengadaptasi Pak? Mengadaptasi, saya menggunakan blok langsung Bapak ambil dari satu jenis rubrik milik siapa gitu, langsung Bapak adopsi 100% tapi Bapak sesuaikan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya menambahkan untuk rubrik asesmen ataupun rubrik semuanya itu, untuk bahkan untuk modul keseluruhan, saya menggunakan metode ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, jadi saya tidak mau juga menyombongkan diri. Ini hasil saya sendiri. Ternyata setelah dicek sama dengan si A yang di sana. Nah, jadi ada seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada sesuatu yang menurut saya lebih, saya kurangi. Ada menurut saya itu kurang, saya tambahkan. Nah, jadi ada supaya seimbang gitu. Oke, nah jadi ke asesmen menurut Mem yang di rubrik sikap. Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat. Kalau dinilai kurang, saya sangat meminta masukan. Nah, Pak, Bapak mengajar kelas 8 Pak? Bapak yang sekarang ini baru mau kelas 8 ini? Yang kemarin? Enggak. Oke. Kan ada kita menemukan anak-anak yang daya tangkap baik dari segi daya tangkap pelajaran maupun dia memahami dari segi literasi. Apalagi kata-kata umpamanya yang saya membuat target penilaian ini apakah efektif, takutnya dia menjawabnya ikut-ikutan teman. Nah, jadi maksud saya kalau dibandingkan dengan catatan Ekmekdot ya dari kurikulum Merdeka itu nanti penilaian sikap itu dalam bentuk hasil dari pengamatan kita gitu. Menurut Bapak setelah kita membagikan ini dengan kita mengcopy lagi kan, itu cost ya, ada costnya. Apakah seperti ini akan sangat efektif Bapak pilih karena kakak ini memang jauh lebih efektif dengan catatan observasi atau yang dikatakan catatan Ekmekdot. Jadi kok catatan Ekmekdot itu kita bertumpunya hanya ke dari kurikulum Merdeka ya Pak ya, karena kita kan sibuk mau ngajar juga nih. Apalagi kalau Bapak mungkin kalau olahraga malah mudah ya mengobservasi. Kalau kami kan memang harus mempresentasi, mengecek mereka saat berdiskusi gitu kan. Catatan Ekmekdot itu hanya bertumpu pada yang menonjol baik dan yang menonjol kurang.
jadi yang rata-rata kita tidak buat catatannya gitu. Nah, Bapak, apa menurut Bapak, mengapa Bapak milih ini, keefektifannya seperti apa? Baik, rubrik asesmen sikap ini yang saya buat, ini tidak menjadi satu-satunya sebagai rubrik acuan. Ini sebagai penunjang saja. Saya punya jurnal untuk yang penilaian sikap siswa secara langsung secara observasi di kelas ataupun di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk olahraga itu sangat mudah menentukan siswa yang karakternya, ya katakanlah itu bawah, tengah, dan atas itu. Ya, sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena ketika siswa di lapangan itu aslinya keluar. Aslinya keluar. Beda kalau dia di kelas. Kalau di kelas itu masih bisa dia nahan karena dia duduk. Tetapi kalau di lapangan kita kasih aja pandangan agak melenceng sedikit, langsung dia bereaksi di dalam barisan. Di situ saya ada punya penilaian sendiri. Ini jadi rubrik asesmen sikap yang saya tampilkan di sini itu adalah salah satunya saja sebagai penunjang yang di lapangan itu. Mungkin dimasukkan Pak ya? Iya, betul. Nah, karena pemahaman dari segi Bapak, tentunya kalau Bapak memberikan ini ke anak-anak, pasti Bapak jelaskan ya? Iya. Mereka pasti agak bingung itu kan? Kayak kata realistis. Iya, betul. Jelaskan. Nah, karena ini saya baru pertama ngajar kelas 8. Kemarin kan sudah, saya yakin ketemu dengan mereka lagi. Jadi ya sudah tahu, karena mereka sudah tahu karakter saya seperti apa. Saya yakin mereka sudah paham cara gaya saya mengajar. Nah, terus Pak, jenis-jenis olahraganya, karena saya pantau tuh CP Bapak tuh agak beda. Mungkin ini yang belum terbaharukan ya. CP per elemennya agak beda dari segi kosakatanya. Nah, kalau di sini ini menyebutkan jenis-jenis olahraganya. Jadi kalau kira-kira jenis-jenis olahraganya tuh apa Pak? Saya kira pencak silat nggak ada ya Pak? Nggak ada. Apa kira-kira? Nah, jenis keterampilan gerak spesifik berupa apa? Oke, baik. Mau kita lihat di sini. Coba kita lihat di pengetahuan gerak ya. Di sini memang secara umum ya, maksudnya keterampilan gerak spesifik berupa latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, di dalam ini adalah bahasa, bukan cuma bahasa materi, tapi adalah bahasa yang sudah umum, kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani itu ada lari. Ada lari 50 meter, lari 100 meter, lalu untuk ngetes kelincahan. Kelincahan itu larinya zigzag atau lari angka 8. Terus ada namanya, tadi kalau di tujuan pembelajaran saya menyampaikan tuh ada untuk kalau Imam ya. Keterampilan gerak spesifik Pak ya. Keterampilan gerak spesifiknya. Sebentar Imam ya. Kita lihat di modul aja ya. Nah, Bapak Ibu, ini dia aktivitas. Nah, yang ditanyakan oleh Mempuji itu apa sih yang spesifik dalam kebugaran jasmani gitu kan? Nah, contoh satu. Untuk kecepatan sprint, itu adalah lari jarak pendek. Yaitu lari yang mengeluarkan tenaga sekencang-kencangnya untuk mendapatkan atau sampai kepada garis finish dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua itu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Contoh ada kursi A, lalu kursi B. Begitu bunyi prit, langsung ke sana. Prit, langsung ke sini, ya. Kecepatan reaksi. Nanti diukur, ada waktunya. Ada waktunya, ya. Lalu
Kecepatan reaksi. Payah aku nih tak ada mouse pula. Pakai cap ya, Pak. Nah, ini dia salah satunya, Bapak Ibu ya, contohnya. Nah, ada kun tuh. Lalu dia mengitari atau mendapatkan 4 kunnya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Itu ada reaksi namanya. Spesifiknya ini mem ya. Lalu berikutnya tuh, nah ini shuttle run, Bapak Ibu. Shuttle run itu membentuk angka 8. Ya. Itu artinya mengubah gerakan. Ya. Kalau kita tes di sini, kalau kita tidak memiliki proporsi tubuh yang baik, ini tidak menghasilkan waktu yang baik. Karena kebanyakan kita itu mungkin berbelok atau lambat dalam reaksi. Loh. Memang daerah sini, daerah saya itu Jatuh kali punya kita nih. Punya kita jatuh kali. Kalau daerah sana benua Melayu sama sini Mama. Tes. Berapa kali, Bu? Tes. Mungkin kayak ada gangguan. Jatuh kali mungkin saya coba angkat. Mudah-mudahan lah ya. Nah. Jatuh. Jatuh boleh. Saya sih tidak mewajibkan tapi pegangan. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Itu tadi intermezzo. Maaf ya. Lampunya jatuh. Oke, untuk spesifikasinya seperti yang diminta oleh Bu Puji, tadi ada lari untuk kecepatan, ya, lalu mengubah arah, itu reaksi. Ya, berdiri menggunakan satu kaki. Mati dah. Tak dihidup. Lalu berikutnya tes angkat tubuh. Tes angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Apa sih angkat tubuh itu, Reni? Angkat tubuh bahasa Inggrisnya apa itu? Angkat tubuh. Pull up, ya. Pull up-nya putra dan pull up-nya putri beda, ya. Ini pull up putra, ini pull up putri. Ya, jangan disamakan ya, Bu Siti Maya. Jangan jadikan pull up putra, ya. Kalau Bu Siti Maya seperti ini. Ya. Jadi beda. Enggak, mampu pun itu tidak menjadi penilaian yang itu karena berbeda. Penilaiannya berbeda. Ada, kita sudah ada besinya di situ. Ya. Boleh. Kalau bilang aja, nanti saya sediakan. Saya pasang maksudnya. Barangnya ada, cuma kita lepas. Takut siswa-siswi bergelantungan di situ. Nah, ini untuk melatih otot perut dan otot paha, ya. Nah, ini namanya apa? Sit up, pintar. Nah, ini untuk mengukur daya ledak, ya, bukan bom atom ya, tapi untuk mengukur daya ledak. Kita mampunya meloncat itu berapa senti sampai ke atas, ya, itu untuk mengukur daya ledak. Nah, Mempuji dan kawan-kawan, inilah namanya spesifik, tes spesifik untuk kebugaran jasmani. Ya, Bu Puji ya, terjawab ya, Bu Puji ya. Oke. Jadi termasuklah di dalamnya ada permainan. Iya. Aktivitas senam? Enggak, karena ini ke kebugaran jasmani. Saya nggak masuk. Ini aktivitas senam sudah lain lagi. Tapi masuk nggak dalam elemen keterampilan gerak? Enggak.
kondisional sih yang ada. Kondisional ya. Ya. Nah, itu gimana tuh? Yang terbaru ini. Nanti nunggu saya ngupdate. Oke, itu ya. Oke. Aduh, jatuh lagi. Padahal saya ini lagi-lagi semangatnya nih. Apalagi ada Ibu Kepsek nih kan. Aduh. Bu Mina bisa minta tolong dah Bu Mina. Angkatkan lagi. Tengah tuh yang jatuh itu. Atau mana ya yang kita kurangi? Yang tengah. AC1 ya. Enggak usah. Kita tetap seperti ini, jangan dikurangi lagi ya. Jumlah jatuh lagi, Pak. Maksudnya. Ya, maksudnya kalau kita kurangi kita lebih panas lagi, Bu. Enggak, ini hidup kan untuk supaya enggak mati hidup bisa, Pak. Lah. Oh iya, Bu, istilah infokus. Hah. Anak-anak kita diketahui anak-anak. Sebenarnya ini proyektor. Proyektor itu. Tapi infokus ini Epson loh, Bu, kata anak-anak. Bukan infokus. Ya, infokus itu kan merek kan? Coba gitu jadikan. Iya. Yang benar adalah proyektor. Oke, baik. Kita samakan persepsi ya, Bapak Ibu ya. Namanya adalah proyektor. Silakan. Ini mau apa? Oke. Ya. Mungkin ada perlakuan khusus pada anak yang tidak mau atau dia malas gerak. Oke, baik. Seperti siapa, Pak? Bisa disebutkan enggak kira-kira? Kasih pantauan. Di kelas 7 yang sudah saya ajar, boleh dicek kelas 7A sampai kelas 7D yang saya ajar tahun lalu. Itu tidak ada yang memiliki kecenderungan malas gerak. Semuanya suka bergerak, ya. Jadi kalau untuk diferensiasi untuk contoh untuk keterampilan gerak, PJOK itu jarang kita temukan. Terkecuali ada satu di kelas 9 kemarin. Masih ingat yang kelas 9D? Siapa? Yang bapaknya selalu ngantar. Yoel. Bapaknya ngantar ya. dia. Yoel, saya punya pergumulan sendiri Bapak Ibu tentang Yoel itu. Kenapa? Siswa ada yang protes. Protes kepada saya, Pak, itu kok seperti itu tapi kami seperti ini gitu. Nah, Bapak Ibu harus punya dasar menjelaskan kepada siswa. Jangan memberi jawaban yang ngasal. Ya, jangan memberi ngajar, oh itu karena dia begitu. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan adalah siswa ingat. Ya. Nah, pada kasus ini saya harus menanyakan secara detail kepada bapaknya. Ya. Pertama bapaknya ketemu saya, Pak, anak saya kondisi kan seperti ini. Oke, saya punya informasi yang cukup valid, ya, cukup menjadi untuk dasar saya jelaskan kepada teman-temannya yang lain. Nah, saya jelaskan ke mereka bahwa anak ini dan kamu tahu sendiri bahwa ketika dia jangankan mengikuti gerak, berjalan dari lobi ke kelasnya sudah ngos-ngosan, sudah kayak habis napas. Lalu saya bilang, kita gara-gara dia, kita mengubah semua kelas, saya bilang. Harusnya kelas dia di atas, kelas 8 waktu itu kan, kita turunkan di bawah. Nah, kalian tahu? Tahu Pak? Oh, katanya akhirnya tahu mereka. Kan harusnya dia di atas kan, karena dia tidak mampu naik. Berapa kali pingsan di atas itu kan? Kita turunkan kelasnya. Bu Usmatun, bagaimana cara kita bisa? Oke, diturunkan. Makanya kelas 8 itu ada di ujung itu. Itu hanya karena Yoel itu saja. Nah, Yoel Bapak Ibu, itu bisa membuat kita berubah kelas waktu itu karena dia tak mampu digendong ke atas, bapaknya minta ampun katanya. Tak mampu saya setiap hari gendongnya ke atas. Harus dipapa. Nah, itu harus menjadi penjelasan yang harus sedetail kepada teman-temannya. Sehingga protes yang mereka ajukan di awal itu akhirnya terbantahkan. Oh, mereka menyadari. Nah, untuk penilaiannya kalau Bu Elvi nanya tadi cara Bapak kok susah benar saya ngomong itu ya. Diferensiasinya bagaimana? Nah, karena dia khusus ya. Saya tidak melibatkan dia di dalam pergerakan.
Ya saya juga tidak mau ngambil risiko Bapak Ibu. Ya, karena kita sudah tahu di awal, saya tidak mau ambil risiko. Nah, saya di penilaiannya itu saya membuat portofolio, banyak portofolio dan proyek saya buat untuk dia. Nah, kalau di belakang saya itu kalau Bapak Ibu lihat itu ada kertas, ada styrofoam, itu punya dia semua itu. Nah, ini dan juga kalau untuk yang gerak, tadi pemahaman gerak ya, ada keterampilan gerak, ada pemahaman gerak. Itu saya sesuai yang sudah saya sampaikan di awal, saya menggunakan perpaduan PJJ dan tatap muka atau blended learning. Nah, supaya dia juga tahu. Ya, Bapak Ibu beda ya, kalau Bapak Ibu ngajar di kelas, mungkin Bapak Ibu tidak merasa anaknya sama aja dengan yang lain. Tetapi begitu kita di lapangan, anak itu kelihatan. Ya. Nah, seperti itu. Ya, Bu Elviana ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Waktu saya kayaknya sudah habis ya, Bu Puji ya. Cuman lumayan loh, 1 jam saya berdiri di sini. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, walaupun hanya saja saya sendiri yang bapaknya. Terima kasih sudah mau mendengar ya, mau memberi masukan. Saya yakin apa yang disampaikan adalah baik ya. Terima kasih. Kalau ada salah sampaikan langsung kepada saya karena saya yang akan memperbaikinya ya. Terima kasih. Selamat siang saya ucapkan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, selamat ya. Tetap semangat walaupun sudah siang. Oke, silakan Bus. Tetap lanjut Bus. Tampilan Bapak kita, Bapak olahraga yang tentunya kita bisa lihat ya badannya bugar dan boleh dikatakan six pack tapi six packnya natural. Itulah baru namanya ideal seorang olahraga tanpa perut gitu ya. Masa tanpa perut lu? Itu memang sangat-sangat ya. Bisa dilihat ya. Jadi udah glowing.